Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Tetap semangat belajar kembali. Kita belajarnya masih daring dalam jaringan. Belajarnya masih di rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Baik anak-anakku, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dahulu untuk supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, kita akan coba membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian memahami isi Al-Quran itu sangatlah penting, ya, sangatlah penting sekali. Karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Yaitu apa? Yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis. Nah, sekarang kalian tahu siapakah makhluk Allah yang paling sempurna? Yaitu yang pastinya adalah manusia. Siapakah yang paling mulia di alam ini? Ya, pastinya siapa? Manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan manusia dengan apa? Dengan akal dan pikiran. Nah, itu ya. Nah, mari bersama-sama terlebih dahulu kita membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, ya, diturunkan di kota Mekah. Nah, surat At-Tin diambil dari ayat pertama yang artinya apa? At-Tin, buah tin, ya. Allah bersumpah sebanyak 4 kali, ya. Buah tin itu buah zaitun, ya, yang ada di Gunung Sina, ya, dan negeri Mekah. Jadi buah tin dan buah zaitun pada ayat pertama yaitu buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang sangat bermanfaat, ya, dan dapat digunakan sebagai apa?
obat-obatan, ya, obat-obatan. Kemudian Gunung Sina yang disebutkan pada ayat kedua adalah gunung yang sangat memiliki keutamaan, ya, dan sangat juga bersejarah dalam Islam. Karena di Gunung Sina Nabi Musa itu diangkat Allah menjadi rasul, gitu ya, menjadi rasul. Kemudian kota yang aman, ya, yang dimaksud dalam surat ayat ketiganya surat Atin itu kota apa? Kota Mekah, ya. Kota ini disebut kota aman. Karena apa? Karena siapapun yang memasuki kota ini terjaga keamanannya dengan keselamatannya. Kemudian kota Mekah juga kota yang sangat suci. Karena apa? Karena kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga zaman diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Nah, dilanjut kemudian pada ayat keempat Allah menjelaskan bahwa, ya, manusia adalah makhluk yang sebaik-baik bentuk, ya. Jadi di ayat kelima ini Allah mengingatkan manusia, walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, apabila mereka keluar dari aturan Allah yang ditentukan Allah, ya, manusia akan turun derajatnya, ya, menjadi hina. Nah, itu. Dan di ayat ke-6-nya orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh, ya. Jadi orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia akhirat, gitu. Nah, kemudian pada ayat ke-7 Allah memperingatkan manusia akan datangnya hari pembalasan. Nah, bahwasanya manusia, ya, baik yang beramal baik atau beramal buruk akan mendapatkan balasannya. Nah, Allah telah memberikan akal untuk berpikir serta hati untuk merasakan iman. Maka hendaknya manusia itu tidak mendustakan, ya, akan datangnya hari kiamat. Itu ayat yang diceritakan pada ayat ke-7. Kemudian pada ayat ke-8 Allah memperingatkan manusia bahwa Allah sebaik-baik pengatur alam semesta. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengetahuannya. Apabila manusia masih melakukan perbuatan dosa, maka dengan keadilan Allah, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas atas orang itu. Ya, jadi itu penjelasan tentang surat At-Tin dari 8 ayat ini. Baik, mungkin untuk sementara pembahasan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 SD ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.